Hai, sahabat Profit Cutar dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Yufianika, SSI, Minister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Cutar. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia investasian. Nanti kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset yang harus kita pahami sebelum kita terjun dalam dunia investasi, info-info menarik, dan tentunya teknik-teknik rahasia yang seperti itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi, materi-materi edukasi tentang investasi. Nah, stay tune terus. Baik rekan-rekan sekalian, ya di sini ada yang pernah trading di forex atau tidak. Nah, ya sekarang saya ingin bertanya, apakah teman-teman ya yang bertrading di forex kemudian mencoba di trading di saham, dan kemudian teman-teman membawa istilah di forex dibawa ke saham. Nah, ya teman-teman bisa jawab di kolom komentar apabila teman-teman pernah mengalami hal ini, ya. Nah, jadi kebanyakan orang ya yang sudah bertransaksi di atau trading dalam dunia forex kemudian membawa ya istilah-istilah ke dalam saham. Jadi pada saat mereka bertrading saham, nah mereka menggunakan istilah-istilah dalam forex. Nah ini memang kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya kata-kata atau istilah-istilah dalam forex itu cenderung menimbulkan mindset yang keliru pada saat bertrading di saham. Nah inilah yang menyebabkan kenapa sebagian besar orang yang pernah bertrading di forex kemudian menjadi bingung dan akhirnya gagal pada saat bertrading di saham. Nah jadi teman-teman ini harus tahu ya bahwa walaupun sama-sama trading tapi tidak bisa disamakan istilahnya. Nah sebagai contoh, misalkan pada saat kita kebiasaan kita sehari-hari ya. Nah kebiasaan kita sehari-hari, apakah kalau kita makan di tempat umum dengan makan di rumah itu bisa sama? Ya sama perlakuan kita. Tentunya tidak ya. Kalau misalkan kita makan di luar, ya itu cenderung kita menggunakan sendok dan garpu yang lebih sopan. Tapi kalau kita di rumah, kita bisa menggunakan tangan. Nah, ini untuk sama-sama makan, ya. Nah, terus bagaimana jika kita ingin membeli barang? Nah, karena memang ini kita ngomongnya konteksnya adalah trading, dari mana trading adalah transaksi ya atau jual beli. Nah, sekarang saya akan berikan analoginya, ya perbandingan. Contohnya jika kita melakukan transaksi jual beli. Nah, contoh, ya, misalkan nih teman-teman ingin membeli barang. Nah, kemudian teman-teman ingin membeli atau menjual barang. Nah, kemudian si pembeli bilang minta SS dong. Nah, ya. Jadi kalau misalkan SS itu ada dua macam pengertian. Nah, kalau kita misalkan membeli barang atau misalkan barang elektronik atau mungkin pakaian, nah SS yang dimaksud ini adalah screenshot. Nah, tapi kalau misalkan kita beli kendaraan bermotor, itu SS yang dimaksud adalah surat-surat. Nah, berbeda kan? Jadi tidak sama. Ya meskipun kata-katanya atau istilahnya itu mirip, tapi artinya tidak sama. Nah, contoh lainnya, misalkan teman-teman ingin membeli baju atau mungkin teman-teman ingin menjual baju. Nah, istilah dalam jual beli baju bekas aja itu macam-macam. Yang pertama, ada yang namanya second hand. Kemudian ada yang namanya garage sale, kemudian ada yang namanya pre-love, dan kemudian mungkin ada yang namanya thrifting.
ya, thrift. Nah, jadi itu nggak sama semuanya. Ya, saya ambil contoh, misalkan kalau teman-teman jualnya baju bekas pakai sendiri, tapi teman-teman itu bilangnya ini adalah thrift. Nah, benar atau tidak? Jelas keliru. Karena memang baju yang digunakan sendiri, kemudian teman-teman ingin jual, itu jatuhnya jadinya namanya pre-loved. Nah, sama ya, dengan istilah-istilah lainnya, pre-loved tidak bisa disamakan dengan garage sale. Ya, garage sale tidak bisa disamakan dengan second hand. Second hand tidak bisa disamakan dengan thrift. Nah, ini saya tidak akan bahas ya istilah-istilah dalam pakaian ini, tapi ya teman-teman harus pahami bahwa istilah-istilah ya dalam transaksi apapun itu tidak bisa disamakan. Meskipun memang konteksnya adalah jual beli, tapi kalau barangnya berbeda, itu juga sudah lain artinya. Nah, ini penting juga teman-teman pahami jika teman-teman pernah bertransaksi di forex, ya, yang dimana forex itu adalah transaksi falas ya, atau valuta asing, di mana kita menggunakan sistem cross rate, ya, artinya misalkan USD terhadap British Pound Sterling misalnya, ya. Nah, itu teman-teman kan jelas berbeda ya dengan teman-teman di saham, karena saham itu adalah teman-teman beli perusahaan. Nah, cross rate ini adalah angka, ya, teman-teman beli angka. Nah, tapi kalau di saham teman-teman belinya perusahaan. Nah, ya, jadi penting sekali teman-teman memahami apa yang teman-teman jalani, ya, istilah-istilahnya. Jangan sampai karena dengan istilah saja jadi mindsetnya sudah teman-teman samakan, karena memang kata-kata ya atau istilah ini menunjukkan mindset. Jadi inilah mengapa kebanyakan orang itu rugi. Ya, pertama karena memang mereka itu ingin cepat kaya. Nah, jadi mereka ini yang mencoba-coba di forex ingin cepat kaya, akhirnya gagal, akhirnya coba di saham. Ya, coba di transaksi di saham dengan membawa istilah-istilah atau mindset-mindset yang lama pada saat mereka bertransaksi di forex, mereka bawa di saham. Nah, mereka ingin cepat kaya, akhirnya gagal juga karena mindsetnya juga sudah keliru, karena memang harus mindsetnya dirubah. Nah, sebagai contoh misalkan ya, yang simpel aja, misalkan kalau kita di forex itu kita mengenal namanya adalah stop loss, ya. Jadi kalau teman-teman bertransaksi pairnya USD Euro, nah itu di harga 1000 teman-teman pasang stop loss 5%. Nah, kalau misalkan di forex itu karena transaksinya adalah 24 jam, ya, Senin sampai Jumat, dan euforianya itu sangat tinggi, ya, artinya banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam forex, peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan menyebabkan harganya itu menjadi volatile, ya, fluktuasinya sangat tinggi dan sangat cepat. Nah, kalau teman-teman pasang 5%, ya, misalkan 5% dalam waktu sebulan, ya, sebulan berarti 20 hari kerja, 5 kali 20% berarti 100%. Nah, ini sangat mungkin teman-teman kejar untuk mengembalikan keadaan. Berarti teman-teman harus minimal untung 100% kan, biar bisa BEP. Nah, minimal 101% untuk bisa untung. Nah, ini sangat mungkin teman-teman kejar kalau misalkan teman-teman bertransaksi di forex. Kenapa? Ya, dengan catatan tadi karena forex transaksinya adalah 24 jam, Senin sampai Jumat. Nah, tapi tentunya juga dengan analisa yang yang tepat. Ya, tidak bisa asal teman-teman misalkan loss 100% dalam waktu sebulan, teman-teman langsung balikan, ya, teman-teman mindsetnya biar balik, itu tidak bisa. Nah, tentunya ada analisa, tapi ini hanya analogi saja bahwa dengan pergerakan harga yang sangat tinggi, yang sangat volatile, ya, dengan adanya euforia pasar yang sangat, atau gejolak pasar yang sangat banyak, ya, momen-momen yang sangat banyak dalam forex, jadi kemungkinan, ya, BEP dari loss 100% itu bisa saja terjadi. Nah, beda kalau misalkan di saham, ya, kita tidak sebutnya itu stop loss, kita sebutnya adalah cut loss. Kenapa? Karena kita beli perusahaan, balik lagi. Ya, jadi kalau kita membeli perusahaan, kemudian kita mengalami kerugian, ya udah kita batasi kerugian kita jual rugi. Sama aja kayak kita beli barang kan, beli barang, kemudian harga barangnya itu turun dan kita ingin jual, berarti kita jualnya rugi. Ya, itu tidak ada memaksa kita harus jual di berapa persen, tidak ada. Beda kalau misalkan di forex tadi kita pasang stop loss. Kalau kita tidak pasang stop loss, dan juga karena kita menggunakan margin dan leverage yang tinggi, kalau kita tidak pasang stop loss 5% misalkan ya seperti tadi,
yaitu kita berpotensi besar kita akan mengalami yang namanya margin call. Nah, beda ya, kalau di saham kita menggunakan namanya cut loss ya, dan itu pun kita tidak menggunakan margin. Walaupun ada yang menggunakan margin, tapi sekuritas membatasi ya marginnya berapa yang kita bisa diberikan. Dan juga tidak semua saham itu bisa menggunakan margin, hanya saham-saham pilihan sekuritas. Ini berbeda ya, kita menggunakan yang namanya cut loss. Nah, dan juga karena di saham itu ya transaksinya dari jam 9 WIB sampai 11.30 WIB sesi 1, kemudian sesi 2 13.30 WIB sampai 14.49 WIB. Nah, itu kurang dari 4 jam kan teman-teman ya. Kurang dari 4 jam, dan juga euforia pasar, euforia marketnya itu mungkin hanya 1 sampai 1,5 jam. Nah, tadi perbedaannya jika di forex itu kita mengejar pips yang sangat cepat, yang sangat tinggi. Jadi memungkinkan jika kita stop loss 5% satu hari, itu masih bisa kita kejar. Peluangnya masih ada, bisa kita kejar. Nah, tapi kalau misalkan di saham, ya kita rutin masang cut loss, ya. Kita misalkan bilangnya cut loss itu adalah stop loss. Kita pasang stop loss nih, kita beli di harga 1.000, kita pasang stop lossnya 5%. Nah, kemudian 5% dikali 20 hari kerja juga kan. Nah, itu 100%. Nah, belum lagi jika kita melakukan transaksi di saham, itu ada yang namanya bid dan offer. Ya, bid dan offer itu memiliki juga perbedaan. Nah, misalkan kita belinya di hajar kiri, ya, hajar offer. Nah, itu pada saat kita misalkan langsung berubah pikiran, kita langsung jual, kita langsung hajar kanan, kita hajar kiri, atau hajar bid pada saat menjual, itu kita sudah rugi. Dari kita jual langsung kita beli, daripada kita beli langsung kita jual, itu sudah langsung rugi instan. Belum lagi karena kita misalkan tadi pasang stop loss yang dengan euforia pasar yang mungkin kurang dari 1 jam, nah itu 5% tercapai, teman-teman bisa bayangkan dalam 1 bulan itu 100%. Nah, teman-teman berarti harus minimal mengejar BIP 100% dong, ya, 100% dalam jangka waktu mungkin kurang dari 1 bulan, ya, agar bisa mungkin dalam 1 bulan itu 10 hari kerjanya teman-teman BIP, 10 hari kerjanya lagi teman-teman sudah untung. Nah, itu yang teman-teman harapkan di saham. Nah, padahal kalau kita ngomong deposito aja, ya deposito aja, atau mungkin teman-teman pernah dengar di berita, ya saham ini mengalami peningkatan 70% sebulan, atau mungkin deposito memberikan 4% setahun. Nah, teman-teman minta BIP 100% dalam jangka waktu 10 hari kerja. Ini masuk akal nggak? Jelas nggak kan? Nah, inilah makanya yang tadi teman-teman di forex, teman-teman tiba-tiba switch ke saham, tapi teman-teman masih membawa mindsetnya yang di forex. Nah, ini menyebabkan teman-teman gagal. Nah, belum lagi ada nanti banyak sekali istilah ya. Kalau kita bilangnya di forex itu adalah scalping, ya, dimana scalping ini adalah teman-teman mencari atau merealisasikan keuntungan agar keuntungan kecil ya, sehingga keuntungan yang besar itu menjadi tertutupi. Nah, tapi kalau di saham tidak bisa kita ngomong scalping. Ya, pertama karena memang tadi euforianya itu, euforia marketnya, dan juga kita sebutnya adalah one day trading. Nah, itu one day trading itu berlaku jika kita bertransaksi di bawah 1 hari. Nah, di forex juga ada yang namanya swing trading. Kalau kita di di saham kita bilangnya adalah short term trading, kemudian ada medium term trading, ya. Nah, kita juga bilangnya adalah long term trading. Nah, inilah perbedaan istilah saja, tapi sudah membawa mindsetnya yang harus kita pahami, karena memang dalam istilah itu akan menjadi landasan kita berpikir, sehingga akan membentuk mindset. Nah, jadi ya rekan-rekan sekalian, teman-teman di sini harus pahami sekali bahwa bagi teman-teman yang dulu pernah bertransaksi di forex ataupun derivatif ya, atau transaksi derivatif atau kontrak berjangka, itu tidak sama. Ya, bahkan forex, transaksi derivatif dan saham pun juga tidak sama. Masing-masing itu berbeda dan memiliki istilah-istilah berbeda yang akan membawa kita menuju untuk mindset masing-masing. Nah, jadi teman-teman harus putuskan teman-teman mau bertrading di mana. Ya, jangan sampai teman-teman masuki semuanya
yang ujung-ujungnya akan menyebabkan semuanya menjadi rugi, ya, tidak ada yang menghasilkan keuntungan. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar paham di sini bahwa satu istilah akan menyebabkan mindset yang berbeda. Dan juga nanti pada saat video-video saya selanjutnya, video saya lainnya, saya akan bahas yang lebih dalam lagi, ya. Kenapa tadi cut loss dan juga stop loss? Ya, itu baru kita ngomongin saja, kita baru ngomongin tentang loss saja, ya. Saya akan bahas tentang yang lebih dalam lagi. Nah, mungkin nanti kita akan bahas perbedaan tips dan trik, ya, yang akan menyebabkan kenapa tips dan trik itu berbeda, dan juga kenapa penggunaan margin di forex dan juga di saham itu akan menyebabkan hasil yang berbeda. Dan masih banyak yang lain lagi akan saya bahas yang lebih dalam lagi, kenapa forex dan saham itu berbeda, sehingga teman-teman bisa mengenali jati diri teman-teman, apakah teman-teman ini cocoknya trading di forex atau trading di saham, ya. Jadi teman-teman nyalakan terus loncengnya agar teman-teman mendapatkan info ya yang menarik, selalu menjadi yang pertama dalam mendapatkan update-update video terbaru tentang materi edukasi di investasi dan juga di trading, ya. Jadi saya Iman Yandika, SSC Master Management, mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.